Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3, Patris hari ini akan menyampaikan materi tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Ya, sebelumnya malah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku kelas 3, Patris akan memulai menyampaikan materi tentang tema 4. Namun sebelumnya kalian bisa membuka bukunya, siapkan bukunya dan dibuka halaman 158, yaitu tentang kewajiban dan hakku, subtema 4. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 4. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran 4. Baik, kalian perhatikan bukunya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Nah, setelah kalian memperhatikan, kalian bisa melihat di sana, ya. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar, kemudian bagaimana pendapatmu, kemudian sampaikan saran kepada teman-temanmu. Nah, kalau kalian melihat gambar di sini, tentunya sudah bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada gambar ini, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lanjutannya. Jadi masalah yang terjadi pada gambar itu adalah yang pertama, yaitu suatu tempat yang kotor, ya, pinggir jalan penuh dengan sampah yang berserakan. Nah, itu masalah yang pertama. Nah, kemudian berdasarkan gambar juga bahwa penjual makanan yang membuang sampah sembarangan, ya. Jadi pedagang ini menjual dagangan, setelah itu kotorannya ataupun bungkus-bungkusnya dibuang sembarangan di jalan, ada juga yang di tepi jalan, gitu ya. Itu gambar yang terjadi. Terus yang ketiga, selain kotor dan jorok, bau busuk sampah dapat mengganggu pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut, ya. Jadi kalian melihat banyak tumpukan sampah, meskipun ada tempat sampah, tapi tempat sampah itu terlihat tidak rapi, ya, karena sudah penuh tidak dibuang, ya. Jadi kelihatan kumuh, kelihatan kotor sekali. Sehingga ketika ada orang yang jalan, maka akan menimbulkan bau yang sangat busuk sehingga tidak nyaman bagi pengguna jalan yang lewat, ya. Contohnya ini ada Beni dan Udin dan Siti yang sedang melewati jalan itu ketika mau pulang sekolah, begitu ya. Nah, itu adalah masalah yang terjadi pada gambar. Nah, berikutnya, terus menurut pendapat saya, jika terjadi hal-hal seperti itu, ya, apa sarannya? Apa pendapat saya? Pendapat saya adalah begini. Jadi pemerintah setempat harus segera membersihkan sampah-sampah tersebut, ya, karena ini sudah terjadi, sudah banyak sampah, ya, maka harus bagaimana? Ya, tentunya harus segera dibersihkan agar tidak baunya kemana-mana, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan himbauan kepada masyarakat dan pedagang untuk tidak membuang sampah sembarangan, ya. Membuang sampah, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memasang tulisan, ya. Ini himbauan juga sebenarnya, ya. Jadi tulisan dilarang membuang sampah di sini, misalkan, ya, atau jagalah kebersihan, atau bahkan di situ bisa dipasang juga tentang larangan membuang sampah dan ancaman hukumannya. Contohnya apa? Didenda, misalkan
1 juta gitu ya. Jadi bagi yang membuang sampah sembarangan bisa juga dikenakan denda gitu ya. Nah, itu biasanya setiap daerah lain-lain ya, karena ini merupakan suatu perda atau peraturan daerah setempat ya. Ada yang memberlakukan dengan sanksi ya, atau istilahnya adalah hukuman ya, dengan cara didenda. Ada juga yang cukup dengan himbauan saja, ya, tergantung dari pemerintah setempat ya. Nah, itu menurut pendapat saya untuk cara mengatasinya. Itu ya. Berikutnya, ayo membaca jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Nah, kemudian Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Ya. Nah, Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, itulah bacaan tentang jalan yang bersih. Nah, setelah kalian membaca teks atau bacaan di atas, temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jadi ini ada masalah, ada sarannya ya. Coba apa saja kira-kira untuk masalah yang terjadi. Baik, kalian perhatikan. Kalimat yang menunjukkan masalah adalah nomor 1, jalan umum itu tampak kotor. Ya, itu adalah masalah. Dan yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Ya, jadi sampahnya itu sudah banyak, tidak dibuang, sehingga disebut dengan istilah menggunung karena sudah saking banyaknya, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Ini masalah ya. Terus yang keempat, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Ini menambah kotor jalan di sekitarnya. Karena apa? Penjajah atau istilahnya adalah tukang jajanan ini membuang sampahnya di pinggir jalan secara sembarangan, gitu ya. Nah, itu adalah kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, berikutnya kalimat yang menunjukkan saran, ya. Jadi untuk kalimat yang menunjukkan saran, yang pertama, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sampah seharusnya diolah, bukan diolah ya, diolah menjadi barang yang berguna. Ya, jadi barang istilahnya kalau kalian punya sampah-sampah yang bisa didaur ulang, maka sampah itu bisa dibuat kerajinan ataupun barang-barang apa yang lainnya. Contohnya kalau misalkan botol sampah bisa digunakan untuk membuat pot bunga, begitu ya. Itu adalah sampah yang bisa diolah, ya, bisa didaur ulang. Baik, untuk yang keempat, Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Ini sangat baik ya, ajakan Benny, karena Benny mempunyai keinginan untuk hidup bersih, yaitu peduli terhadap sampah, gitu ya. Baik, selanjutnya tuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Nah, jadi ini kita akan membahas hak dan kewajiban ya. Nah, untuk kali ini kaitannya dengan hak, kewajiban dan hak di jalan raya atau di jalan umum ya. Jalan milik orang banyak ya. Namanya umum ya. Jadi semua orang lewat di situ sehingga tidak hanya seseorang saja tapi semua orang lewat situ. Nah, itu kayak kira-kira apa untuk haknya ataupun kewajibannya apa di sana. Jadi yang pertama, perhatikan kalian,
jalan umum. Kewajibannya adalah semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Ya, jadi ini kita wajib menjaganya. Ya, itu adalah kewajibannya. Kemudian haknya bagaimana? Haknya adalah mendapat kenyamanan saat berjalan. Misalnya jalan tidak berlubang atau rusak. Nah, oleh karena itu kita wajib menjaganya dan juga merawatnya. Ya, meskipun itu jalan umum, tapi karena kita setiap harinya lewat di jalan itu, maka kita wajib untuk menjaganya. Ya, jadi tidak harus misalkan si A, si B, atau si C, ataupun pemerintah setempat ya, tapi semuanya wajib menjaga dan merawat jalan itu, gitu ya. Terus yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Ini membuang ya, jadi bukan membuang tapi membuang sampah di jalanan. Nah, ini kita wajib membuang sampah ya tentunya di tempatnya ya. Terus haknya untuk yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Ya, ketika kita sudah membuang sampah pada tempatnya, maka jalan itu akan bersih sehingga kita akan nyaman, merasa nyaman ketika melewati jalan itu. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ya, ini adalah hak kita. Itu adalah kewajiban kita. Ya, kemudian untuk haknya adalah kelancaran dalam berkendara di jalan umum ya. Jadi ketika kita sudah menjaga keselamatan, maka kita berhak atas kelancaran dalam berkendara di jalan umum. Yang keempat, wajib menaati semua peraturan lalu lintas di jalan raya. Ya, jadi karena kita sebagai sebagai warga negara yang baik, tentunya ketika melewati jalan manapun kita wajib menaati semua peraturan lalu lintas di jalan raya. Nah, ketika kita sudah menaati peraturan lalu lintas, maka hak kita adalah berhak atas keselamatan di jalan umum. Ya. Kemudian yang kelima, wajib menghormati pengguna jalan lain. Nah, ini ya. Jadi karena itu adalah jalan umum, maka kita wajib menghormati pengguna jalan lain. Nah, haknya apa? Untuk haknya adalah kita berhak mendapat prioritas saat menyeberang. Nah, ya, jadi kita mendahulukan yang menyeberang dulu ya. Istilahnya penyeberang jalan itu diprioritaskan, diutamakan, gitu ya. Karena apa? Kita menghormati pengguna jalan lain, gitu ya. Baik, nomor 6, wajib membawa surat-surat berkendara. Contohnya adalah SIM dan STNK. Nah, itu kewajiban kita. Kemudian haknya apa? Nah, haknya adalah mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Ya, seperti itu. Dan yang ketujuh, wajib menggunakan pengaman diri. Contohnya adalah helm, sabuk pengaman, dan juga jaket. Ya, itu adalah untuk kewajiban kita. Dan haknya adalah mendapat keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Ya, ketika kita sudah menggunakan pengaman diri, maka kita dapat mendapatkan keamanan diri. Ya, ketika mengalami kecelakaan. Misalnya kita sudah pakai helm, sudah pakai sabuk pengaman, nah, kita maka dapat apa? Dapat meminimalisir atau istilahnya mengecilkan risiko sakit yang lebih buruk gitu ya. Nah, oleh karena itu kita wajib menggunakan pengaman diri. Gitu. Selanjutnya, ayo berlatih. Beni bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Beni suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Ya. Nah, Beni memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat itu? Perhatikan ya. Caranya, amati pernyataan berikut. Beri tanda
centang ya jika menyatakan makanan sehat. Dan beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Nah, kalian bisa melihat pernyataannya dan memberinya tanda centang. Yang nomor 1, makanan digoreng dengan minyak berwarna coklat. Nah, ini kira-kira dicentang apa disilang? Ya, tentunya adalah ini disilang. Karena apa? Karena ini tidak minyak itu sudah tidak layak untuk dipakai untuk menggoreng atau sudah rusak istilahnya ya. Nah, kalau tetap dipakai dikhawatirkan akan membuat atau membuat sakit ya itu. Oleh karena itu ini disilang, jadi salah ya. Terus yang kedua, makanan ditutup rapat. Nah, ini kalau makanan harus ditutup ya, agar tidak tercemar oleh udara ataupun debu-debu yang berterbangan. Nah, ini dicentang gitu ya. Kemudian yang ketiga, makanan terbuka. Nah, ini makanan terbuka ya disilang. Ini kebalikan dari yang ditutup ya. Karena bisa dihinggapi lalat ataupun banyak debu-debu mungkin bisa berterbangan terus menempel di makanan itu sehingga membuat penyakit ya. Terus yang keempat, makanan dibungkus koran. Nah, ini makanan yang dibungkus koran juga kurang baik ya. Sehingga apa? Ini kita silang ya. Makanan yang baik itu dibungkus dengan pembungkus yang sudah semestinya. Contohnya kertas minyak ya, atau styrofoam ataupun yang lainnya yang memang disarankan, bukan dengan kertas koran. Karena apa? Koran ini mengandung tulisan ya, tintanya itu juga kurang baik, warna hitam-hitam itu ya, sehingga kurang baik untuk membungkus makanan. Dikhawatirkan dapat mencemari makanan yang dibungkus ya, sehingga ini disilang. Yang nomor 5, makanan terlalu manis. Ini juga tidak baik ya, disilang. Dan makanan bersih, ini dicentang. Nomor 7, makanan masih segar, ini dicentang. Baik ya untuk kesehatan. Dan makanan sudah basi, ini sudah pasti disilang. Karena apa? Karena dapat menyebabkan penyakit atau sakit. Ya, tentunya sakit perut ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajanmu? Nah, ini penting ya. Jadi ketika kalian akan membeli makanan, kalian wajib melihat-lihat yang pertama, contohnya kemasannya atau bungkusnya. Ya. Jadi kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Jadi amatilah kemasan jajan di bawah ini. Kemudian kemasan jajan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Nah, kalian perhatikan. Ada 4 jenis makanan di mana ini kemasannya itu berbeda-beda ya. Jadi yang nomor 1 kemasannya seperti ini atau bungkusnya ya. Yang kedua hanya seperti ini, hanya kertas saja. Yang ketiga dibungkus rapi seperti ini. Yang keempat sudah terbuka ya. Nah, jadi menurut kalian mana yang paling baik tentunya ya? Itu apa? Yang nomor 3, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita menghitungnya sendiri maka yang nomor 3 yang paling baik. Karena apa? Ini tertutup rapat, kemasannya rapi. Sehingga apa? Ketika makanan ditutup rapat, nah ini kemungkinan terjauh dari penyakit, gitu ya. Nah, ini adalah makanan yang dikemas dan kalian sudah menyebutkan yang paling baik. Nah, sedikit Patis menambahkan, jadi ketika kalian akan membeli makanan perlu dilihat kemasannya tadi ya. Nah, ini apa namanya bungkusnya sudah rusak atau belum gitu ya. Terus yang kedua, kalian juga melihat bahan-bahan yang digunakan ya. Jadi bahan-bahannya itu bahan-bahan yang disarankan apa tidak ya.
mengandung pewarna atau tidak, terus mengandung pengawet apa tidak. Nah, itu ya. Terus mengandung apa? Bahan-bahan tambahan yang berbahaya apa tidak. Ya, nah itu. Jadi kalian harus melihat itu. Selain itu, kalian juga harus melihat apa? Tanggal kedaluarsanya. Ya, kalau sudah lewat dari tanggal itu ya harus dihindari makanan itu. Nah, tentunya agar kalian semuanya adalah terhindar dari penyakit, agar kalian sehat. Seperti itu ya. Nah, seperti itu yang bisa Patri sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat ya. Patri selalu berpesan agar kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dan selalu tetap semangat dan juga patuh kepada orang tua kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Patri Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.